Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Kartikasari. Saya owner dari Catering Oriza by Lia, Kemayoran, Jakarta Pusat. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai Oriza. Awalnya kami membuka Oriza itu secara tidak sengaja. Jadi kebiasaan dari kita yang biasa makan dan menyiapkan makanan sendiri, kemudian kita sering bawa ke kantor, sering foto di Instagram, terus tiba-tiba banyak orang yang tertarik, terutama rekan-rekan kerja saya yang tertarik, yang akhirnya pesen. Jadi dari mulai 10, 20, akhirnya bertambah, dan alhamdulillah pernah suatu kali mendapatkan kepercayaan dari sebuah perusahaan besar untuk menangani dan membantu catering untuk medical check up mereka. Jadi sejak itulah Oriza mulai serius untuk menekuni catering sehat. Kemudian tidak serta-merta dengan membangunnya, dengan berjalannya Oriza sampai saat ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kami mengalami jatuh bangun beberapa kali. Awalnya kita tentu saja ada kendala baik itu dari kami sendiri maupun dari luar. Contohnya karena kami juga baru, tentu saja komplain ataupun kendala pengiriman itu pasti banyak dari segi berjalannya waktu. Tetapi kendala itu berhasil kami atasi dengan cara ya bekerja sama dengan baik, kemudian menjalin hubungan dengan baik dengan customer, dan sebagai pembelajaran kita tidak pernah melakukan kesalahan yang sama. Pasti kita pernah mengecewakan customer, dan saya akui saya juga pernah mengecewakan customer di awal-awal. Tapi itu merupakan pembelajaran bagi kami untuk bisa tahu bahwa jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kita harus fokus dengan apa yang akan di depan dan tinggalkan sesuatu yang buruk di belakang. Tapi dengan kata lain kita harus memperbaiki diri juga, seperti itu. Itu kendala dari saya sendiri. Kemudian kendala lingkungan, karena kita di Jakarta Pusat, itu pernah saya punya pengalaman, saya tidak bisa kirim makanan karena banjir. Jadi itu mungkin dialami juga oleh teman-teman semua. Tapi karena memang niatan kita adalah, saya juga berpikir pada saat itu mungkin customer saya itu sangat membutuhkan makanan, karena kondisi banjir mereka tidak akan bisa keluar gitu. Itu juga akhirnya bisa yang memutuskan Oriza untuk bisa bekerja sama dengan pihak lain dalam pengiriman kurir. Karena dengan kita bekerja sama, bukan hanya kita terjamin, tapi kita juga merasa aman bahwa tidak perlu was-was untuk mengenai pengiriman. Kemudian kendala selanjutnya adalah perizinan. Saya bersyukur sekali kenal dengan Sudinaker Trans, karena cukup lama saya menunggu surat-surat perizinan ini, dan secara tidak langsung dengan dibantunya, dengan saya berkenalan dengan Sudin, secara tidak langsung kesempatan itu muncul gitu. Jadi awal mulanya kenapa saya sampai tertarik, di antara Instagram Sudinaker yang paling aktif adalah Sudinaker Jakarta Pusat, yang kebetulan alhamdulillah saya bergabung di Jakarta Pusat. Jadi ketertarikan itu berawal dari banyaknya pelatihan yang ditawarkan oleh Sudin. Karena gini, bagi kami itu mengembangkan diri itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Kenapa? Karena kita kalau hanya merasa aman dengan zona kita sendiri, tidak mau mengembangkan diri, itu akan menjadi kebinasaan sebetulnya buat kita. Karena kan seiringnya berkembangnya waktu, kemudian berkembangnya pengetahuan, itu tentu banyak pesaing-pesaing baru yang menonjolkan sesuatu yang tentunya tidak kalah inovatif. Makanya ini bersyukur juga setelah pandemi ini ada, Oriza memutuskan untuk mengembangkan diri, dan alhamdulillah kita tidak salah gitu dengan bergabung dengan Jackpreneur, terus kemudian dibina oleh Sudinaker. Alhamdulillah Oriza punya kesempatan untuk ikut-ikut pelatihan, yang artinya kita punya kemampuan untuk mengembangkan diri dan juga untuk berkembang gitu. Ini juga saya bagikan untuk teman-teman yang memulai UMKM, jangan hanya berharap kita diberikan modal
atau jangan hanya kita berharap mendapatkan sesuatu kalau kita ini tidak bergerak. Jadi kita tuh harus berani melangkah, dan kita percaya, yakin apa yang kita lakukan itu selama itu baik, selama itu benar, bismillah gitu loh. Apalagi kitanya punya keinginan kuat untuk maju. Insya Allah kalau kitanya berprasangka baik dan kemudian berusaha dengan baik, hal-hal itu, kebaikan-kebaikan itu akan muncul dengan sendirinya. Terus saya sendiri merasa manfaat yang saya dapat sejak saya bergabung dan di bawah bimbingan Sudinaker itu banyak sekali. Saya punya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan safety food, yang itu Masya Allah itu merupakan impian, sebetulnya impian untuk semua bisnis kuliner ya. Dan saya mempunyai kesempatan emas itu, jadi kenapa tidak diambil? Itu salah satu manfaatnya. Kemudian manfaat selanjutnya adalah pertemanan. Dengan pertemanan yang baik, dengan hubungan yang baik, kita jadi mendapatkan kesempatan-kesempatan yang di luar dugaan. Contohnya saya punya kesempatan untuk berbagi ataupun berkolaborasi dengan Sudinaker dan mendapatkan kepercayaan, membimbing dan sharing informasi serta sharing ilmu kepada calon UMKM yang lain. Dan itu merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga tentunya. Dan saya harapkan teman-teman lain juga sama termotivasi bahwa sesungguhnya bukan cuma orang-orang yang sudah berlabel chef ataupun pengusaha yang besar yang bisa bergabung, tapi kita juga harus punya kepercayaan diri. Kalau kita bisa, kalau kita punya kemampuan dan kita mau, itu ada kesempatan untuk itu. Kemudian mengenai peningkatan, dari segi peningkatan untuk pandemi ini, saya katakan saya bersyukur dan alhamdulillah, bukan tidak berimbas. Kita harus mengakui bahwa kita kena imbasnya. Tetapi dari segi kualitas, kami merasa kami menjadi jauh lebih baik gitu loh. Selain karena saya juga sudah dibimbing, saya juga sudah tahu protokol kesehatan, kemudian saya juga kenal dengan beberapa yang ahli, saya punya kesempatan untuk bertanya. Dengan adanya pandemi ini dan kerjasama dengan Disnaker ini, itu membuat kepercayaan diri saya sebagai seorang pengusaha kecil itu meningkat. Saya merasa punya kemampuan lebih, saya merasa punya kompetensi untuk melakukan yang memang seharusnya. Begitu. Dan itu pun secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan customer terhadap kami, yang artinya ketika kita mendapatkan sesuatu kepercayaan dari pemerintah apalagi, itu secara tidak langsung bisa diakui oleh customer bahwa kita layak seperti itu dan kita punya kompetensi untuk itu. Nah, yang terakhir, pesan-pesan untuk teman-teman UKM, calon UKM, jangan ragu-ragu jika memang teman-teman punya kemampuan, jika memang teman-teman punya keinginan untuk maju, teruslah berusaha dan percaya diri serta berprasangka baiklah, karena segala sesuatu itu tidak mungkin sia-sia jika kita mengusahakannya dengan baik dan benar. Terima kasih atas kesempatannya, telah diundang dan juga bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan Disnaker Transjakarta Pusat, juga Jackpreneur, serta kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada Oriza. Ini merupakan kesempatan yang baik dan kesempatan yang sangat berharga. Terima kasih dan semoga kita semua dilindungi serta sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.